Wakil Ketua Komisi 10 DPR, Dede Yusuf, mendesak Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 dicabut sebelum penerimaan mahasiswa baru. Hal ini dinilai menjadi pemicu kenaikan uang kuliah tunggal. Ya, sebetulnya tadi kebetulan di dalam kami sudah menyampaikan, memang ketika respon ini adalah ada dua hal ya. Pertama PTNBH dan kedua adalah yang Permendikbud 02 2024 yang cukup bikin ramai, sehingga hasil kesimpulan kami sepakat kita mendesak pemerintah mencabut dan merevisi Permendikbud 02 2024 sebelum penerimaan mahasiswa baru. Nanti kami persilakan pemerintah untuk menanggapinya. Demikian, terima kasih. Hari ini Mendikbudristek bertemu anggota DPR soal kenaikan UKT yang dinilai tak wajar. DPR meminta Permendikbudristek nomor 2 tahun 2024 dicabut. Kita bahas bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR fraksi PKS, Abdul Fikri Fakih, bersama dengan dosen ITB, Donald C. Lantu. Selamat malam Pak Abdul Fikri dan juga Pak Donald. Malam, Mbak. Malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Abdul Fikri terlebih dahulu. Sebenarnya kalau dari poin pembahasan hari ini, apa yang jadi poin evaluasi yang paling mendesak harus dilakukan, Pak? Iya, kalau ini saya ya. Ya, silakan Pak. Saya, karena saya kebetulan memimpin ketika BMSI datang. Jadi makanya saya juga secara pribadi dan sebagai pimpinan Komisi 10 berterima kasih kepada mahasiswa. Sesungguhnya selanjutnya kami berharap sebenarnya perguruan tinggi juga datang, karena tidak mesti ini kesalahan perguruan tinggi, dan saya kira tidak perlu juga ini kami tadi menekankan kepada Mas Menteri, karena ada yang gara-gara ke Komisi 10 atau mungkin mereka demo kemudian lantas dilaporkan ke polisi, ada juga yang diancam KIP kuliahnya mau dicabut dan sebagainya. Saya kira nggak perlu begitu, karena ini dengan adanya rame-rame tentang UKT, kenaikan UKT ini, saya kira momentum untuk mengevaluasi anggaran pendidikan yang tadi disampaikan, dipaparkan oleh Bu Sekjen, 665 itu 2024, 655 triliun itu ke Kemendikbudristek 97 triliun. Nah, ini katanya 15%, itu sekitar 15%. Nah, yang 52% itu dana transfer daerah. Ini kalau seperti ini terus tidak dibuka, nampaknya ya perguruan tinggi akan kesulitan juga, karena BOPTN mungkin sangat terbatas, dan apalagi nanti berkembang lagi ada PTNBH yang kemudian dituduh atau dianggap ini komersialisasi pendidikan dan seterusnya dan seterusnya. Sekali lagi ini menurut kami sih, satu, memang dalam waktu dekat Menteri harus juga rela mengevaluasi kembali. Satu, pelaksanaan Permendikbud 2 2024 itu apa sudah dilaksanakan atau belum, karena mestinya jangan baru sekarang menyatakan bahwa kalau ada yang nanti terlalu tinggi nanti akan harus disesuaikan. Karena sudah berjalan juga ya Pak, begitu ya? Nah itu makanya mestinya kan di Permendikbud Ristek nomor 2 2024 ini pasal 8 itu harus dikonsultasikan, dan bahkan persetujuan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi, sehingga mestinya tidak hanya sekarang. Sekali lagi tidak akan menyalahkan siapa-siapa, tetapi ini momentum untuk membongkar anggaran pendidikan yang nanti konon menurut Kemenkyu, Pak Bu Menteri kemarin, Bu Menteri Keuangan menyampaikan paparan di rapat paripurna akan naik lagi, bukan 665 tetapi 708,2 katanya. Oke, sebelum kita ke anggaran, saya ke Pak Daniel dulu. Pak Donald, bagaimana kalau di ITB untuk penetapan UKT-nya? Apa saja masalah yang sudah muncul saat ini dan perlu dievaluasi, Pak Donald? Ya, ini mungkin terkait dengan itu ya, Mbak. Kalau saya mungkin kurang sependapat dengan komersialisasi pendidikan. Jadi mungkin ini lebih kayak ketidakberdayaan ya, ketidakberdayaan pendidikan. Itu mungkin yang harus kita catat.
karena ada satu kekuatan besar di balik ini yang mungkin kita perlu evaluasi, bongkar, atau kita perbaiki ya. Jadi ini udah kayak seperti tips of the iceberg. Yang kelihatan itu yang di atasnya gitu. Tapi sebenarnya di bawahnya yang gede ini yang perlu dievaluasi atau dibongkar tadi menurut Apa Bapak. itu, Pak? Nah, jadi ini yang pertama, tentu yang kita faktor luar makro itu inflasi ya. Inflasi tinggi ini berapa tahun terakhir itu daya beli masyarakat itu melemah. Yang di bawah mungkin dibantu, yang di atas mungkin punya kemampuan, tapi yang di tengah nih Pak yang paling kejepit gitu ya. Makanya walaupun sebenarnya porsi yang golongan 1 dan 2 itu diperbesar, tapi kan yang di tengahnya ini yang kemudian menjadi makin kecil gitu ya. Jadi ini juga tentu satu hal yang harus diperhatikan. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita perlu lihat juga tadi anggaran. Yang kedua itu anggaran ya. Tadi dari 20% dana pendidikan itu udah bagus banget. Tapi kemudian eksekusinya, porsinya dan pengelolaannya itu kemudian harus kita teliti lagi satu persatu ya. Jadi dari 665 itu cuma 13% yang ke Kemendikbud Ristek. Jadi hanya 85 triliun, Mbak. 13%. Oke. Dan pendidikan tinggi itu hanya 35 triliun. Hanya 5%. Ya, itu kecil sekali gitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa melihat bahwa sementara kita punya cita-cita untuk menciptakan generasi emas 2045. Tapi tadi data kita sangat mengecewakan ya. Ya. Bahwa rakyat kita yang hanya menikmati pendidikan tinggi dari D3 sampai S3 itu hanya 6%. Yang lulus S1 S2 dan S3 itu hanya 0,45%. Ya kan? Tadi lulusan SMA 6,71%. Yang masuk kuliah itu cuma 30%, Mbak. Ya, ini jauh dari harapan. Artinya kan ini bukan generasi emas kalau kita seperti ini datanya. Ini generasi cemas, ya kan? Jadi harus kita perjuangkan agar kemudian kementerian ini di-empower gitu ya, untuk bisa jangan sampai tadi bahwa saya mengerti kenapa Bu Cici punya pendapat tadi tersier. Itu karena ketidakberdayaan dengan melihat anggaran itu gitu ya. Hingga kemudian kementerian tidak bisa membuat ini menjadi sesuatu yang wajib. Nah, dalam penerapannya, oke. Yang ketiga sebenarnya juga kita perguruan tinggi negeri juga harus dievaluasi ya. Yang pertama efisiensi dan pengelolaan anggarannya, Mbak. Ini yang juga tentu masih rendah ya, produktivitasnya masih rendah. Oke. Yang kedua juga tentu ini yang harus dicatat bahwa kita ini selama ini perguruan tinggi negeri itu hanya mengandalkan pendapatannya itu dari UKT, dari tuition fee. Oke. Itu tuh rapuh, ya kan? Ya. Jadi sangat bergantung sama pemerintah. Begitu BOPTN-nya tidak bisa dipenuhi, kemudian satu-satunya cara dinaikkan, ya kan? Ya. Tapi kan kalau kita benchmark ke luar negeri, Mbak, itu di luar negeri itu kan sumber pendapatannya banyak. Bahkan UKT atau tuition fee itu porsinya tuh di bawah 50%. Ya. Karena dia punya dari penggunaan aset, punya dana abadi dari alumni, dari training and konsultasi, sehingga kemudian itu bisa menutupi subsidi dari biaya kuliah. Nah, itu ada biaya, mereka tidak harus menaikkan biaya kuliahnya. Nah, ini yang harus kemudian dipikirkan diversifikasi pendapatan. Dan yang terakhir itu bagaimana kemudian dosen bisa didorong untuk menciptakan nilai tambah. Jangan hanya kemudian dosen itu didorong untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administratif. Beban-beban administratif itu terlalu berat sekarang. Tapi malah kalau bisa kita dorong dosen itu riset. Kalau bisa menang Nobel gitu ya. Kasih riset, grand riset yang mungkin cukup besar, cukup panjang, sehingga mereka punya daya tambah yang tinggi. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita perlu benahi ya. Nah, tadi menarik kalau soal BOPTN, Pak Fikri. Dalam pelaksanaannya biaya operasional perguruan tinggi negeri ini apa sih yang jadi kendala di lapangan dalam pelaksanaannya yang harus dievaluasi kalau menurut DPR? Dan ini kan perlu evaluasi cepat karena kan tahun ajaran baru terus berkembang. Sementara kalau tadi Pak Donald bilang sejauh ini kita masih bergantung sama UKT, jadi otomatis yang dibebankannya adalah mahasiswa. Nah, ini bagaimana Pak Fikri? Ya, ini kelemahan dari sistem pembahasan anggaran yang terpisah-pisah. Jadi makronya itu ada di Banggar, kemudian per sektor ada di kemitraan dengan komisi, sehingga komisi 10 ya dengan Kemendikbudristek jatahnya 2024 97 triliun ya sudah itu saja. Kemudian juga tidak sampai satuan 3, sehingga sesungguhnya ketika ada masalah UKT ada apa ini kita tahunya dari publik, bukan dibahas di DPR. Nah, sehingga gimana BUPTN tidak cukup. Nah, ternyata tidak cukup. Nah, kalau kemudian
andalannya UKT ini berbahaya. Kemudian juga akhirnya solusinya ada PTNBH yang mandiri. Ternyata PTNBH maupun yang bukan PTNBH itu juga sama. Tetap yang maju BMSI kemarin yang ke Komisi 10 itu ada yang PTNBH, ada yang non PTNBH, dua-duanya UKT-nya naik. Nah, yang tadi disampaikan oleh Habib Fahmi Alaidrus itu 3-5 kali itu makanya kemudian ditelusuri. Ini berarti satuan biaya yang ditentukan oleh Kemendikbudristek dalam Permendikbud nomor 2 2024 ini, maka segera saja dievaluasi begitu sehingga hasilnya menjadi naik UKT. Apa gunanya kemudian nanti didorong PTNBH kalau kemudian ujung-ujungnya memberatkan mahasiswa atau orang tua. Saya kira ini tidak perlu kemudian akhirnya menjadi PTNBH mandiri akhirnya juga tidak mandiri begitu. Oke, ini yang perlu jadi catatan, segera dievaluasi termasuk tadi apa yang disampaikan oleh Pak Donald. Semoga ini ada jalan tengahnya segera karena waktu terus berjalan, jangan sampai nanti ada mahasiswa yang gagal untuk berkuliah karena UKT yang mahal dan tadi banyak sekali masalah puncak gunung es yang harus diselesaikan segera. Terima kasih Pak Abdul Fikri Fakih, Wakil Ketua Komisi 10 DPR. Terima kasih Pak Donald Celantu, dosen ITB telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Selamat malam.